Putri. Saya Fatimah Sution. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual di 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin Pak. Pada siang ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Ike ya Bu ya? Iya Pak, sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat, hari ini memang kami akan melakukan coaching Pak dengan Ibu Ipe terkait dengan masalah pembelajaran Ibu Ipe di dalam kelas. Begitu ya Bu ya. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu lakukan dan kembangkan nanti ya Bu. Saya mohon izin untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Ipe ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah siap melaksanakan proses coaching hari ini? Alhamdulillah sudah siap Pak. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching hari ini, beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam proses coaching hari ini. Beberapa poin yang akan saya amati dan saya perhatikan dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, diantaranya apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur kita atau tidak ya Bu ya. Alur kita itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu. Selanjutnya yang akan saya perhatikan apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yang mana prinsip ini terdiri dari membentuk kemitraan, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang tersebut ya Bu ya. Iya Pak. Selanjutnya kompetensi yang inti yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching ini adalah pertama, kehadiran penuh atau present ya Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif, maka Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa itu apa? Rasa itu adalah research atau menerima, S atau mengajukan pertanyaan, summarize atau menyimpulkan, dan apresiatif atau mengapresiasi coaching. Apakah sudah jelas rubrik penilaian yang saya jelaskan tadi Bu? Sudah Pak, sudah Pak. Baiklah Bu, selanjutnya kira-kira nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching itu? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam proses coaching yang pertama yaitu proses kehadiran penuh atau present dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif Pak. Baiklah Bu ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang spesifik yang ingin saya prestasi Ibu? Dari ketiga kompetensi yang tadi Pak, yang lebih spesifik yang akan Bapak nilai yaitu yang pertama menjadi pendengar yang aktif dan kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baiklah Bu. Jadi hal spesifik yang Ibu ingin saya prestasi adalah menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya Pak. Nah, selanjutnya bagaimana indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada sesi coaching ini nanti Bu? Pertama saya akan menyimak menyimak masalah dari Ibu Ipe dulu, kemudian saya menggali informasi sebanyak-banyaknya Ya. dan dari coaching kemudian saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada coaching untuk berbicara Pak. Saya akan lebih banyak mendengar dan dalam percakapan nanti saya bebas dari justifikasi, asumsi dan asosiasi Pak. Yang kedua, saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggali semaksimal mungkin potensi dari coaching Pak. Terima kasih ya Bu telah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai pada kegiatan prestasi ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Ipe ya Bu ya. Setelah kegiatan coaching nanti kita berjumpa kembali untuk berdiskusi tentang hasil coaching yang sudah Ibu lakukan. Iya Pak. Sampai bertemu lagi di sesi setelah coaching ya Pak. Iya Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatima. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat, Bu. Kabar Ibu Fatima sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, Bu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagaimana Bu Ipe? Sepertinya Bu Ipe sedang ada masalah ya, Bu. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan, Bu? Iya, Bu Fatima. Saya sebenarnya pengen ngobrol dan curhat sama Ibu tentang pembelajaran saya, Bu. Oke, kalau begitu, Bu. Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu alami saat ini, Bu. Begini, Bu. Saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral, Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di kelas, di luar kelas, di mana ketika saya saat bertanya kepada anak tentang siapa yang sholat, ada sebagian anak itu menjawab, saya sholat, Bu. Namun ada juga beberapa anak saya yang jawab, saya lupa sholat, Bu, saya nggak sholat, Bu, gitu. Ketika itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau melaksanakan sholat? Jadi Bu Fatima, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya, Bu? Saya bisa menangkap permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya, Bu. Jadi, siswa Ibu itu tidak melakukan sholat, kemudian juga orang tuanya juga tidak mendukung ya, Bu. Begitu ya, Bu. Iya, Bu. Karena menurut saya, sholat ini sangat penting bagi anak sejak dini, Bu. Oke. Nah, kemudian dari permasalahan yang Ibu Ipe alami, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya, Bu, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya. Benar sekali ya, Bu. Jadi menurut Ibu Ipe, untuk mencapai nilai agama dan moral yang baik, anak itu harus melakukan sholat, orang tuanya juga harus mendukung ya, Bu. Kemudian orang tuanya juga jangan meninggalkan sholat lagi ya, Bu. Seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak itu mau sholat, Bu? Jadi, Bu, kalau menurut saya, untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik mungkin kita mulai dengan kita mengajarkan anak ini belajar berwudu, bagaimana gerakan sholat yang baik, dan bagaimana bacaan sholat di sekolah. Juga membuat program kegiatan sholat duha satu kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Bu. Itu untuk anak. Nah, untuk orang tua yang kurang mendukung anaknya sholat, itu mungkin kita akan mengadakan parenting atau kelas orang tua. Nah, dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin begitu kali, Bu. Dimana dengan kegiatan parenting ini, orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena kan, Bu, sholat itu penting bagi kita seorang muslim. Iya, Bu. Jadi menurut Ibu Ipe, Ibu Ipe ini ingin agar anak itu sholat, orang tuanya juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim ya, Bu. Iya, untuk betul sholat sekali, Bu. dan tidak melarang anaknya lagi, begitu ya, Bu? Iya, benar, Bu. Oke. Terus bagaimana dengan orang tua, Bu, yang kurang mendukung dan selalu bilang ini anak saya mau sholat atau tidak sholat itu terserah saya. Bagaimana itu, Bu? Mungkin gini, Bu. Saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tua, Bu Fatima. Oke, Bu Ipe. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya pikir, Bu, ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu cukup. Ternyata enggak. Seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya, Bu. Kemudian, apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk menjalankan kegiatan ini, Bu? Iya, Bu. Saya memang butuh dukungan, terutama dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari anak didik saya, dan juga orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan berhasil tentunya, Bu Fatima. Iya. Bagus sekali ya, Bu Ipe. Karena dengan berkolaborasi, pekerjaan kita yang berat itu menjadi ringan ya, Bu. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Nah, mudah-mudahan Ibu Ipe bisa menerapkan apa yang ingin Ibu capai ya, Bu.
Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya, Bu Ida? Insya Allah saya akan melaksanakannya minggu depan, Bu. Minggu depan ya, Bu. Saya tunggu hasilnya ya, Bu. Setelah Ibu mencoba seperti apa yang Ibu inginkan tadi, mudah-mudahan siswa kita menjadi rajin sholat, orang tuanya juga melakukan kewajibannya dan mendukung anak-anak ini untuk lebih meningkatkan sholatnya lagi ya, Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu Fatimah sudah menemani saya mengobrol dan curhat Bu. Iya, sama-sama Bu Ipe. Sampai ketemu lagi Bu Ipe. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Luar biasa sekali Pak, kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan bersama Ibu Ipe pada hari ini Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching Bu? Saya merasa kompetensi yang saya harapkan juga sudah tercapai ya Pak. Saya merasa senang. Saya juga bahagia dapat menjadi pendengar yang aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Dan kemudian saya menggali dan memaksimalkan potensi dari coaching itu Pak. Baiklah Bu, jika kita mengacu dari indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan, kira-kira kompetensi apa saja yang sudah tercapai dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi? Saya merasa sudah menjadi pendengar yang aktif serta mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cipta Pak. Jadi sudah tercapai ya Bu ya, indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi? Iya Pak, menurut saya sudah Pak. Mohon izin ya Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi. Iya Pak, silakan Pak. Menurut pengamatan saya, kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur cipta, gitu ya. Iya Pak. Itu terlihat dari Ibu menanyakan tujuan yang ingin dicapai, mampu membimbing coaching dalam mengidentifikasi masalah, mampu menggali informasi dan memaksimalkan potensi coaching dalam merumuskan rencana aktif, dan mampu membangun komitmen bersama coaching dan untuk bertanggung jawab dengan dalam melaksanakan rencana aktif tersebut, ya. Iya Pak. Ibu juga saya lihat sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching di mana Ibu sudah membangun kemitraan dengan baik, melaksanakan kegiatan dengan kreatif dan mampu memaksimalkan potensi coaching. Sehubungan dengan kompetensi menurut hasil catatan saya, Ibu sudah mampu mengimplementasikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Dan berkaitan dengan hal spesifik yang ingin Ibu saya amati tadi, berkaitan dengan kompetensi menjadi pendengar yang aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut pengamatan saya Bu, hal itu sudah sangat baik Ibu lakukan pada sesi coaching hari ini. Ya Pak, saya sangat senang dengan umpan balik yang telah Bapak sampaikan ya Pak. Ya. Sama-sama Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching di masa yang akan datang? Hal spesifik yang ingin saya kembangkan di masa yang akan datang yaitu saya ingin Mulai dari hal spesifik. hal spesifik yang akan saya kembangkan di masa yang akan datang yaitu berkaitan dengan kehadiran penuh ya Pak. Ya. Saya ingin kegiatan coaching yang saya lakukan menjadi lebih bermakna. Ya. Kemudian coaching dapat lebih terbuka dengan kehadiran saya Pak. Oke, baiklah Bu. Semoga kompetensi yang akan Ibu kembangkan dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang ya Bu ya. Dengan memperbanyak kegiatan coaching bersama teman sejawat di satu pendidikan Ibu ya Bu. Iya Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensi saya yang akan saya kembangkan nanti Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada lagi pertanyaan Bu? Tidak Pak, semua sudah jelas Pak. Baiklah Bu, sampai bertemu lagi dari kesempatan ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak atas kolaborasinya hari ini ya Pak. Sama-sama Bu ya.